Oke, Bang Michael, melihat kasusnya LM dan Pak RK ini, kalau dilihat dari aspek hukum, dilihatnya seperti apa nih? Abang sebagai seorang praktisi melihat kasus ini seperti apa? Ya kalau kita lihat dari sisi hukumnya, keduanya boleh melakukan hukum. Tapi paling penting untuk mengetahui adalah tes DNA. Karena tes DNA itu untuk mendapatkan hasil yang terang benderang. Siapakah anak ini? Jangan juga anak menjadi korban kan, harus tahu juga bagaimana ke depannya seperti itu. Nah, Bang, ini kan kemarin juga Ayu Aulia juga namanya lagi-lagi tersangkut ya, dibawa ke preskonya si LM atau Lisa Mariana, yang dimana Kak Ayu sendiri tersinggung dengan kata-kata diduga sebagai mucikari dan pengguna sabu begitu. Dalam kasus ini apakah Ayu Aulia sendiri bisa melaporkan balik perihal ucapan dari LM sendiri nih Bang? Kalau menurut kacamata kami ya, sangat amat bisa. Karena kan dikonsumsi oleh publik, itu pertama. Kedua, buktikan dong kalau dia memang dia pemakai, dia memang dalam tanda kutip mengajak hal tidak benar, buktikan aja dan bisa dilaporkan secara hukum pidana. Mungkin kalau itu kan bisa dibilang bahwa anggap saja itu pencemaran nama baik. Nah itu untuk pasalnya sendiri pasal berapa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Itu undang-undang ITE ya. Jadi undang-undang ITE ya, itu udah di undang-undang ITE kan ada beberapa macam undang pasal kan. Mungkin untuk lebih jelasnya dari proses bisa menerangkan mana yang paling masuk dengan pasal tersebut. Oke, Bang Michael, menurut Bang Michael langkah yang diambil oleh Pak RK ini cukup dibilang cukup bagus nggak untuk tidak terlalu terjun ke dalam, terus mereka tidak terlalu menanggapi hal ini. Menurut jadi gini, ada kan Bang Michael, kata-kata bijaksana, silent is gold. Tapi alangkah bagus juga untuk duduklah bersama, ya, duduk bersama, berkonfrontir, berbicarakan apa yang terbaik untuk kedepannya. Jadi damai-damai lah, winning solution for itu yang mungkin Pak ya. Ini bisa tambahkan. Memang setiap sebagai tokoh publik ya, itu sudah menjadi risiko Pak RK yang mendapatkan hal-hal seperti itu, yang kedua dan lain sebagainya. Kalau tidak diklarifikasi, isunya akan bergulir kemana-mana. Memang kalau menurut saya harus ditanggapi sih. Bang Michael, melihat kasus Pak RK yang sedang muncul kan banyak kasus-kasus, mungkin kasus korupsi, kasus ini kan bermunculan, dan juga bermunculan kasus tentang peristiwa tentang anak ini ya. Gimana sih melihat, apakah emang itu untuk dijatuhkan namanya atau seperti apa? Wah, kalau seperti itu saya nggak bisa banyak bicara ya, kan beda-beda kan. Satu kasus mungkin diduga melakukan tindak pidana korupsi, satu diduga tindak pidana kan, itu tidak bisa kita campur adukan kan. Jadi yang berandai-andai, jadi biarnya bergulir aja berjalan seperti itu. Bukan gitu. Kemudian dari Bu Putu bisa tambahkan gimana? Ya, kalau dilihat unsur politik, ada unsur politik atau tidak ya, itu bukan ranah kami ya sebagai praktisi hukum gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing nanti. Apapun perkara yang terjadi itu pembuktiannya kembali lagi ke para pihak. Berarti saat ini langkah yang sangat tepat dilakukan oleh Pak RK adalah seperti tadi yang Bang Michael katakan, buktikan dan kebenaran, buktikan kebenaran dengan tes DNA. Oke. Bang, ini kan juga ramai nih Bang, perihal kemarin itu bisa dibilang sosmed dari Pak RK sendiri kan mendadak mengaku dihack orang gitu. Dan menurut dugaannya adalah menghilangkan barbuk, bisa dibuktikan nggak tuh kalau dihack? Atau mungkin sama kayak kasusnya Bang Hotman yang kemarin itu, yang kasus video porno Bang, ngakunya hilang atau dihack, bisa dibilang case close begitu. Apakah ini nantinya memberatkan dari Pak RK sendiri atau bagaimana sih Bang? Ya intinya kan kita jangan boleh berandai-andai. Ini kan udah masalah proses hukum. Biarnya berjalan aja. Jangan kita andaikan jangan. Biarnya berjalan bagaimana nanti ada hasilnya kok masih. Biarkan kita mendapatkan hasil yang telah mendarang, jawaban telah mendarang seperti itu. Betul Pak? Betul. Oke, Bang. Lalu bisa dibilang kan bahwa kemarin itu juga Kak Ayu Aulia sendiri kan sudah beberapa kali namanya disangkut pautkan oleh LM Lisa Mariana. Perihal banyak yang dibilang bahwa selain tadi mucikari, pengguna sabu. Nah, namanya Ayu kan otomatis
kasusnya ini, perilaku Lisa tuh kalau di mata hukum bisa dilaporkan nggak sih bang kayak menjelek-jelekan Ya balik seseorang? lagi undang-undang ITE bisa ya. Tapi kan itu balik lagi, ini mereka berteman tadinya ya. Tadinya berteman bang. Berteman ya udahlah, bestie lah, berteman ngobrol baik-baik. Ada apa? Mungkin mereka saling bisa membantu lah. Tolonglah damai-damai kan, dunia ini kan juga lagi nggak sehat nih. Tolonglah damai-damai untuk mencapai mufakat seperti itu. Menurut dari ibu gimana? Sebagai wanita, sebagai mana? Sebagai wanita ya, damai itu indah, itu aja sih. Segala sesuatu kan bisa dibicarakan, jangan sampai lah konflik merugikan. Menariknya adalah Pak RK sendiri si RK sendiri mengatakan bahwa sempat ditawarkan uang oleh Pak RK sekitar 250 sekian lah bang. Nah menurut abang ini apakah nanti Pak RK juga bisa melaporkan balik karena ada yang namanya dugaan kayak Oke, balik itu kan balik lagi kan hanya Pak RK dan LM ya. LM yang tahu kan. Kita nggak tahu mau berapa kita nggak tahu. Kalau kita ke ranah mereka, hanya mereka yang hati nurani mereka yang tahu. Jadi biar mereka lah yang berbicara baik-baik, ada lawyer-lawyernya duduk bersama, apa hasilnya yang terbaik. Janganlah saling bersiteru, bersinggungan seperti itu. Damai-damai aja lah. Ini kan masalah yang bisa selesaikan saya rasa. Bapak gimana? Ya, kan penyelesaian hukum itu kan bisa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan ya dengan mediasi gitu kan seperti abang tadi katakan ya, berdamai antara para pihak ya didampingi para lawyernya masing-masing. Jangan mesti terus akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Kebetulan kan dari LM juga rekan-rekan kita juga kan teman, semuanya kan advokat teman-teman kita, jadi damai-damai aja lah gitu. Nah bang, tapi ramai juga di media sosial dan berita kemarin LM sendiri mengaku membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Tapi kan anak ini belum tahu nih tes DNA anak siapa, benarkah anak Pak RK atau bukan? Ini bisa dibilang bahwa menurut netizen ini ada pengancaman dan pemerasan. Nah, Lisa sendiri nih dalam hal tersebut sudah belak-belakan untuk membutuhkan materi. Ini bisa dibilang nanti bisa dilakukan juga nggak sebab pihak pemerasan. Selama ya saya jawab. Selama yang diperas nggak merasa memeras, diperas ya nggak ada masalah. Kalau ada laporan dari orang yang merasa diperas ya bisa. Tapi kalau merasa dia memeras, ada masalah, benar nggak? Betul. Jadi itu aja. Berarti kalau dalam kasus ini sebenarnya Pak RK sendiri dan Lisa sendiri berdua ini dari pihak si ibu kalian sendiri bisa dong bang melaporkan si Lisa dalam hal ini sebagai mungkin pelapor? Satu jawaban bisa banget. Okay. Cuman mungkin ibu ini kan sebagai istri yang cukup amat sangat bijaksana untuk melangkah itu, mungkin dia harus berpikir nggak satu kali, mungkin berkali-kali atau beribu-ribu kali, dan wajar lah namanya istri yang mungkin teraniaya ya menurut saya. Okay. Nah di dalam kasus ini juga kemarin ramai nih bang perihal soal surat perjanjian begitu bang. Nah kan Lisa ini mengatakan diancam terpaksa untuk menulis surat perjanjian, tetapi dibantah oleh Ayu Aulia sebagai saksi dan ada tanda tangannya begitu. Nah dengan sikapnya Ayu seperti ini belak-belakan, menurut abang sendiri sebagai pakar hukum dibenarkan nggak sih bang sikapnya Ayu Aulia sendiri untuk menjabarkan apa yang dikatakan Lisa itu salah, tidak benar? Benar nggak sih bang menurut abang sendiri? Iya boleh-boleh aja, cuman lebih baik kan sebenarnya jangan juga di conference pers ya, publikasi ya. Di dua belah pihak aja dulu, antara RK dan LM bicarakan dulu lah. Kalau memang mentok ada jalan keluar, mungkin bisa dipublikasi seperti itu ya. Dari Bapak gimana tanggapannya? Ya benar. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, ya tentu saja informasi tersebut juga harus disampaikan dengan bijaksana. Ya, jangan informasi yang diketahui itu kan juga belum ketahuan untuk kebenarannya ya. Ketika itu menjadi konsumsi publik dan itu ternyata tidak benar, ya tentu saja pihak yang dirugikan bisa melaporkan yang menuntut. Ya. Jadi kenapa tidak ada tuntutan? Tentu saja dari pihak yang merasa dirugikan juga mungkin berpikir banyak hal ya tentang resiko-resiko ketika kasus hukum ini berlanjut seperti itu. Ya. Jadi orang tidak melaporkan bukan berarti dia merasa salah betul. Kalau dari Ibu,
Ya kembali lagi ya, yang namanya konflik ini kan para pihak ini lebih baik bertemu. Siapa tahu dengan pertemuan itu kan terjadi perdamaian di antara mereka kan gitu, biar tidak terlalu keruh suasana kan, terlalu banyak melibatkan banyak pihak nanti bukan bukan ini ya, bukan apa namanya solusi yang terbaik, malah justru terlalu banyak pihak itu nanti malah melebarkan perkara kemana-mana jadinya, seperti itu sih. Dari kami dari sisi hukum ya demikian ya. Iya, kami dari segi Media barangkali praktisi. kalau nggak ramai ya Enggak seru gitu ya. Kembali lagi ya. Bang, punten, ini juga menariknya di si Lisa sendiri menyebutkan bahwa sempat disuruh mengirimkan video syur lalu diberikan uang 50 juta oleh Pak RK. Diduga seperti itu ya Bang. Itu seseorang yang mengirimkan atau mengedarkan video syur otomatis nantinya akan dikenakan hukuman nggak sih Bang? Untuk pengedaran video syur. Otomatis lah kena. panjang, ada yang melaporkan, ya kan? Dan ada yang menyebarkan. Iya. Seperti itu. Ada kok menyimpan saja juga pelanggar hukum kok. Berarti bisa jadi nanti Lisa pun diduga akan bisa kena pasal tersebut ya Bang, karena beliau bisa. Ya, tetapi kan semua kan masih pembuktian. Ya, semua kan masih sekarang ini masih praduga. Seperti itu. Iya. Kita hargai asas praduga tak bersalah. Nah, kalau terakhir deh Bang, jadi kesimpulan dari abang-abang ini yang bisa diambil seperti apa sih dalam kasus RK dan Lisa ini mungkin Bang, dalam kasus ini ya yang bisa diambil. Kalau dari saya dulu ya, Boleh. saya bilang duduk bersama, bicarain yang baik-baik, solusi yang terbaik. Ini kan konsumsi publik juga, jadi masyarakat Indonesia juga tenang dong. Oh ternyata ada titik temunya seperti ini, dari si A, si B ada titik temunya, biarlah berdamai seperti itu. Karena kan Indonesia ini kan negara yang cinta damai, begitu juga dengan rakyatnya. Kalau dari Ibu gimana? Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Michael ya. Duduk bersama, damai itu lebih indah daripada konflik berkepanjangan kan semakin menyulut perkara baru nantinya gitu. Yang ada diselesaikan baik-baik, yang tidak menimbulkan efek jangka panjang. Ini kan akan menyakitin banyak pihak nantinya. Kasihan juga kan keluarga gitu. Kasihan juga jadi anak-anak yang ada di lingkungannya kan gitu. Semuanya lah harus dijaga seperti itu sih. Kan itu dari Bapak? Ya, baik, barangkali saya secara umum ya, dari kasus ini mungkin kita bisa menarik hikmahnya. Kita sebagai laki-laki gitu kan ya, juga harus menjaga pergaulan seperti itu. Kenapa? Karena kalau seandainya saya pribadi dituduh oleh seorang wanita ya, padahal saya belum pernah bertemu dengan wanita tersebut, kan artinya tuduhan tersebut tidak akan kena kepada saya. Ya, jadi itu saja sih, kita harus jaga pergaulan. Oke. Ya, duduk bersama, berkonfrontir, berbicarakan apa yang terbaik untuk kedepannya. Jadi damai-damai lah, winning solution seperti itu yang mungkin Pak ya. Mungkin bisa tambahkan Pak. Ya, baik, memang setiap sebagai tokoh publik ya, itu sudah menjadi risiko Pak RK ya, mendapatkan hal-hal seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Kalau tidak diklarifikasi, isunya akan bergulir kemana-mana. Memang kalau menurut saya harus ditanggapi seperti itu. Bang Michael, melihat kasus Pak RK yang sedang muncul kan banyak kasus-kasus, mungkin kasus korupsi, kasus ini kan bermunculan, dan juga bermunculan kasus tentang peristiwa tentang anak ini ya. Gimana sih melihat, apakah emang itu untuk dijatuhkan namanya atau seperti apa? Wah kalau seperti itu saya nggak bisa banyak bicara ya, kan beda-beda kan. Satu kasus mungkin diduga melakukan tindak pidana korupsi, lalu diduga tidak pidana kan, itu tidak bisa kita campur adukan lah. Jadi yang berandai-andai, jadi biarnya bergulir aja berjalan seperti itu. Bukan begitu Bu Putu. Mungkin dari Bu Putu bisa tambahkan gimana? Ya kalau dilihat unsur politik, ada unsur politik atau tidak ya itu bukan ranah kami ya sebagai praktisi hukum gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing nanti. Apapun perkara yang terjadi itu kan pembuktiannya kembali lagi ke para pihak. Berarti saat ini langkah yang sangat tepat dilakukan oleh Pak RK adalah seperti tadi yang Bang Michael katakan, buktikan dan Ya. kebenaran, buktikan kebenaran.